Salam peternak kelinci, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam tutorial beternak kelinci. Selamat siang. Pada saat ini kita berada di daerah perladangan untuk mencari dan mengambil salah satu jenis dedaunan yang dapat kita gunakan sebagai obat-obatan untuk kelinci-kelinci kita. Adapun dedaunan yang akan kita gunakan sebagai obat-obatan pada pembahasan video kali ini yaitu daun pisang. Daun pisang dapat kita gunakan sebagai salah satu obat untuk kelinci kita. Untuk itu, mari langsung saja kita ambil daun tersebut. Tetapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan atas video-video kita yang berikutnya. Kita pasti mengenal buah ini yang merupakan salah satu buah yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita, yaitu buah pisang. Selain buahnya yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kita, daun pisang juga dapat bermanfaat bagi kita untuk digunakan sebagai pembungkus makanan. Bahkan batangnya juga dapat kita manfaatkan sebagai tali. Sedangkan untuk kita para peternak kelinci, daun pisang juga sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan kelinci-kelinci kita. Daun pisang ini dapat kita gunakan sebagai salah satu obat untuk kesehatan kelinci kita. Daun pisang memiliki beberapa kandungan serat dan vitamin. Kandungan serat dan vitamin yang terkandung dalam daun pisang sangat berlimpah, yang baik untuk menunjang kesehatan kelinci. Ada beberapa manfaat daun pisang yang dapat kita gunakan untuk menunjang kesehatan kelinci-kelinci kita. Antara lain, yang pertama, daun pisang dapat digunakan sebagai obat diare alami atau obat mencret alami. Salah satu penyebab tingginya tingkat kematian pada ternak-ternak kelinci adalah disebabkan oleh penyakit diare. Penyakit ini sangat-sangat menjadi momok bagi para peternak kelinci, karena apabila kelinci kita sudah mengalami penyakit diare atau mencret, maka tingkat kematiannya sangat besar. Penyebab penyakit diare pada kelinci karena pakan yang kita berikan kurang mengandung serat yang dibutuhkan
oleh tubuh kelinci. Bagi kita, para peternak kelinci yang mengutamakan pakan rerumputan atau dedaunan sebagai pakan utama untuk kelinci-kelinci kita, sangat dianjurkan untuk lebih sering memberikan daun pisang supaya kandungan serat yang dibutuhkan oleh kelinci dapat terpenuhi. Yang perlu kita ketahui bagi para peternak kelinci, bahwa apabila kelinci kita sudah terkena penyakit diare, maka otomatis kelinci tersebut umumnya akan menjadi tidak mau makan atau nafsu makannya menjadi kurang. Sehingga apabila kelinci kita sudah terkena penyakit diare, maka dia tidak akan lagi mau makan ketika kita memberikan daun pisang ini. Jadi, pemberian daun pisang ini kita gunakan sebagai pencegah untuk penyakit diare. Artinya, daun pisang ini kita berikan ketika kelinci-kelinci kita dalam keadaan sehat, sehingga dia menjadi mau makan, dan itu dapat berfungsi sebagai pencegah untuk penyakit diare. Untuk pemberiannya sendiri dapat kita berikan minimal 3 kali dalam sehari, atau bahkan pemberian daun pisang ini dapat kita berikan setiap hari dalam porsi secukupnya. Karena fungsi dari daun pisang ini adalah sebagai pencegah diare. Kita tetap memberikan pakan utama yang sering kita berikan kepada kelinci-kelinci di kandang kita. Adapun manfaat kedua dari pemberian daun pisang untuk kelinci yaitu sebagai penetralisir pencernaan pada kelinci. Manfaat yang kedua ini sangat perlu diketahui bagi kita peternak yang baru membeli kelinci atau baru mendatangkan kelinci dari kandang yang lain. Sebagai pengalaman, kita mungkin kurang mengetahui dengan pasti jenis pakan yang diberikan oleh pemilik kelinci sebelumnya dari kandang yang baru kita beli. Sebagai contoh, di kandang sebelumnya, si pemilik kelinci selalu memberikan pakan daun kangkung atau wortel sebagai pakan utama. Padahal rencananya di kandang kita akan memberikan jenis daun yang lain atau jenis rumput yang lain. Misalnya yang ada di sekitar kita yang akan kita berikan pada kelinci kita yang baru kita beli, yaitu dengan memberinya daun bayaman. Akibat dari perubahan pakan yang diberikan ini dari daun kangkung sebelumnya, kemudian kita ganti menjadi daun bayaman, dapat menyebabkan kelinci menjadi stres. Setelah stres, kelinci akan menjadi mencret atau bahkan kelinci akan mengalami kembung. Ketika kelinci sudah mengalami stres, mencret atau kembung, inilah yang dapat mengakibatkan kelinci yang baru kita beli atau kelinci yang baru kita datangkan menjadi mati. Jadi, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka ketika kita baru membeli kelinci, kita dapat langsung memberikan daun pisang selama kurang lebih seminggu setelah kita membeli. Tujuan pemberian daun pisang inilah yang berfungsi sebagai
penetralisir pencernaan pada kelinci yang baru kita beli atau baru kita datangkan. Jadi banyak teman-teman yang mengeluhkan bahwa dia tidak menyukai beternak kelinci karena ketika dia ingin memulai, ketika dia baru beli kelinci, hanya seminggu dipelihara, kelinci tersebut akhirnya mati. Demikian juga halnya ketika kita merubah pakan utama untuk kelinci yang ada di kandang-kandang kita. Misalnya seperti ini. Di awal atau saat berjalan, kita selalu memberikan pakan utama pada kelinci kita berupa pakan pabrikan atau yang kita kenal dengan pelet atau pur. Tetapi karena besarnya biaya yang kita keluarkan untuk pakan, kita ingin merubah pakan pabrikan atau pelet atau pur yang sering kita gunakan menjadi pakan rerumputan atau dedaunan. Ketika proses perubahan pakan utama ini, disitulah kita memberikan daun pisang selama kurang lebih seminggu yang bertujuan untuk menetralisir kembali pencernaan kelinci, sehingga ketika terjadi perubahan pakan utama, kelinci-kelinci kita tidak mengalami yang namanya stres, penyakit diare atau mencret, bahkan kembung. Pencernaan kelinci sangat sensitif ketika terjadi perubahan pakan utama yang diberikan, sehingga daun pepaya inilah yang berfungsi sebagai penetral, sehingga pencernaan kelinci ini menjadi terbiasa terhadap pakan yang baru diberikan. Demikianlah penjelasan yang bisa saya berikan tentang manfaat dari daun pisang untuk kesehatan kelinci, yaitu dapat digunakan sebagai obat diare alami dan juga dapat digunakan sebagai penetralisir pencernaan pada kelinci, khususnya pada kelinci-kelinci yang baru kita beli. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman, sehingga kita dapat menjadi lebih bersemangat ketika kita ingin memulai dalam beternak kelinci. Apabila ada pendapat atau ada ulasan saya yang kurang bermanfaat atau yang kurang berkenan bagi para teman-teman, saya sangat mengharapkan komentar-komentar positif, sehingga kita dapat saling berbagi dan saling memperbaiki supaya peternak kelinci di Indonesia semakin maju. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih dan salam peternak kelinci.